Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Guru. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu materi kelas 5, tema 1, subtema 2, yaitu manusia dan lingkungan, pembelajaran yang kedua. Pak Guru harap anak-anak memperhatikan supaya paham dan mengerti materi yang Pak Guru sampaikan. Coba amatilah gambar tersebut, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah kegiatan apa anak-anak? Ya, kegiatan anak-anak bermain sepak bola. Pertanyaan nomor 2, kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan. Permainan sepak bola adalah kegiatan yang menggunakan kaki. Nomor 3, tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah tentunya permainan sepak bola bisa kita lakukan di tanah lapang, lapangan sepak bola maupun di lapangan futsal. Pertanyaan nomor 4, apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Sebelum melakukan suatu kegiatan, terutama olahraga, yang perlu kita lakukan adalah warming up atau pemanasan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar otot-otot tubuh tidak kaku, sehingga pada saat kita melakukan aktivitas, terutama olahraga, kita pun tidak mudah cedera. Materi selanjutnya yaitu berkaitan dengan tulang manusia. Tulang sebagai alat gerak manusia, ada beberapa fungsi dari tulang. Yang pertama yaitu menopang tubuh manusia. Yang kedua, memberi bentuk tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya otot-otot. Tulang berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu tulang pipih dan tulang pipa. Contohnya tulang pipih yaitu tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Kalau tulang pipa contohnya tulang paha dan tulang lengan. Kalau tulang berdasarkan zat penyusunnya dibedakan menjadi 2, tulang rawan dan tulang keras. Contoh tulang rawan yaitu tulang telinga. Untuk contoh tulang keras, tulang tengkorak. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Ada 2 buah gambar, yaitu gambar tulang lengan atau tangan. Yang kedua itu tulang kaki. Akan kita tampilkan bagian-bagian dari tulang tangan dan tulang kaki. Nah, tulang tangan terdiri di atas beberapa tulang, yaitu tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengupil, tulang telapak tangan, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan. Untuk tulang kaki terdiri dari tulang panggul, tulang paha, tulang betis, tulang tempurung kaki, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki. Tentunya setiap tulang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya anak-anakku akan Pak Guru tampilkan nama tulang dan kalian mencari apakah fungsi dari tulang-tulang tersebut. Yang pertama itu tulang hasta. Tulang hasta berfungsi untuk membentuk lengan bawah sebagai alat gerak dan menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang atas fungsinya sebagai kawasan melekat otot
utama yang menghubungkan pundak dan siku. Kemudian tulang pengupil berfungsi tempat menempelnya otot lengan yang akan menggerakkan tangan, terutama tangan pecahan bawah. Tulang pergelangan tangan berfungsi sebagai penghubung antara telapak tangan dan tulang lengan bawah. Tulang telapak tangan fungsinya yaitu pemberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Itu beberapa tulang yang ada di tangan. Selanjutnya yaitu tulang yang ada di kaki. Tulang paha berfungsi untuk menggerakkan kaki. Tulang kering berfungsi menyambung lengan, menghubungkan lutut dengan pergelangan kaki. Tulang betis fungsinya menopang berat badan dan juga untuk mengatur gerak badan ketika berjalan. Tulang pergelangan kaki berfungsi membantu untuk memungkinkan gerak naik turun kaki dengan adanya sendi engsel dan membantu melangkah. Tulang telapak kaki fungsinya menopang berat badan dan membantu mengatur gerak badan ketika berjalan, berlari, dan melompat. Yang terakhir, tulang jari kaki berfungsi membantu badan ketika berjalan, berlari, atau bangkit biar badan tetap seimbang dan tidak terjatuh. Itu anak-anak beberapa fungsi dari tulang bagian tangan dan bagian kaki. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai gambar cerita pada sebuah cover. Cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Cover, terutama cover buku atau majalah, harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, jenis huruf pada judul menarik. Yang kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis, identitas penerbit, gambar yang menarik dan sesuai dengan isi bukunya. Yang keenam, sinopsis isi buku pada cover belakang. Yang ketujuh, identitas buku pada punggung buku. Perhatikan anak-anak, ini contoh dari suatu cover buku. Unsur-unsurnya sudah terpenuhi semua, dari identitas buku pada punggung buku, nama penulis, kalimat penjelas judul, judul buku, gambar cover yang menarik, identitas penerbit, nama penerbit, punggung, cover depan dan cover belakang. Sehingga dari gambar yang ditampilkan akan menarik minat dari konsumen. Apakah anak-anak masih ingat terkait ide pokok? Pak Guru pada kesempatan kali ini tidak membahas kembali tentang ide pokok, namun anak-anak bisa melihat materi sebelumnya, di pembelajaran sebelumnya. Teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang atau hasil percakapan. Misalnya, percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh gurumu. Cara menentukan ide pokok pada teks lisan. Yang pertama, mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mencatat permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. Yang ketiga, menentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Pada kesempatan kali ini akan Pak Guru tampilkan suatu teks, nanti akan kita cari ide pokoknya dari masing-masing paragraf. Coba bacalah anak-anak paragraf yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan.
Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha, boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil si D tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya Lukas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Sua Prasetya Purna, tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Siddiq memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Siddiq menjadi pengangguran. Tetapi dia tak mau lama-lama menganggur. Siddiq mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Siddiq ialah kursus membuat kerupuk dari singkong. Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Bersama istrinya, Siddiq kemudian memulai usaha membuat kerupuk dari singkong. Dulu belum ada merek, plastik pembungkusnya masih polos, katanya. Pada awal produksi, dia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuk berukuran 2 ons dari bahan baku singkong sebanyak 10 kg. Namanya juga pertama, kerupuk dagangan saya baru habis setelah sebulan lebih, katanya mengenang. Namun kini dari hanya mengolah 10 kg singkong, Siddiq mengolah sedikitnya 50 hingga 100 kg singkong setiap bulannya. Dia juga sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Saya beri nama merek cap gurame. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan gurame. Tetapi gurame adalah singkatan dari gurih, renyah, enak, katanya tersenyum. Kalau nanti ada uang lebih, merek ini saya mau patenkan, tambahnya. Beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Siddiq dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Namanya juga tidak punya kaki. Saya sempat bingung juga bagaimana mengendarainya. Tetapi Siddiq tak kehilangan akal. Dia mendesain motornya agar tuas persnelingnya dapat dioperasikan dengan tangan. Dengan bantuan tukang las, jadilah sebuah motor dengan tongkat besi tambahan yang ditempel di persneling dan injakan rem. Tidak lupa dia juga menempelkan gerobak di samping untuk mengangkut muatan. Motor itu benar-benar membantu mobilitas dan produktivitas usaha saya, ujar Siddiq. Saat ini Siddiq terus mengembangkan pemasaran produknya. Setiap hari dia masih berkeliling ke koperasi-koperasi atau warung di seluruh pelosok ibu kota. Bahkan saat Kabari mewawancarainya, 2 kali telepon selulernya berbunyi dari orang yang meminta agar pasokan kerupuk cap gurame segera dikirim. Kini, dari hasil usahanya, Siddiq mengantongi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Meski jumlahnya kecil, apa yang diperbuat Siddiq termasuk luar biasa. Dengan keadaan yang terbatas, dia menjadi entrepreneur sejati. Meminjam rumusnya Pak Ciputra, pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship, bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 20% penduduknya menjadi entrepreneur, barulah menjadi negara makmur. Maka Siddiq telah memulainya bertahun-tahun lalu. Jelaslah
Indonesia membutuhkan orang-orang gigih seperti Sidik. Berdasarkan paragraf di atas atau bacaan di atas, kemudian temukan ide pokok masing-masing paragrafnya. Ada 8 paragraf, kemudian kita cari ide pokoknya. Ide pokok paragraf pertama yaitu Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Kemudian kita cari sampai paragraf yang terakhir. Paragraf terakhir yaitu kini dari hasil usahanya Sidik mengantongi laba sekitar 1 hingga 2 juta rupiah per bulan. Anak-anak bisa menyimaknya, kemudian bisa mencatatnya di buku catatan. Demikian materi pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.